terkait dengan situasi penahanan, terutama dengan situasi di rutan dan lapas di seluruh Indonesia. Ini kita akan bicara dengan narasumber kita, Pak Didin Sudirman. Kemudian para pendengar juga bisa berinteraksi dengan kami melalui akun Twitter di @icjr.id atau @idhamblogger. Nah, sebelum kita mulai, pasti kita perlu kenal dulu nih siapa Pak Didin Sudirman. Silakan Mbak Dian, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Profil sedikit dari Pak Didin. Nama lengkapnya adalah Dr. Andes Didin Sudirman, PCIP, MSI. Terakhir pendidikannya adalah S2 Kriminologi di Universitas Indonesia. Pengalaman saat ini banyak sekali pengalamannya, dari Kalapas, Karutan. Kemudian juga dia pernah di Kepala Pusat Kajian dan Bank Denkumham, terus Kakanwil Denkumham DKI, dan yang terakhir adalah Sekretaris Dirjen Pemasyarakatan sampai pensiun. Saat ini sudah pensiun. Saat ini dia beraktivitas sebagai dosen dan pengamat pemasyarakatan. Itu mungkin profil singkat dari Pak Didin. Ya, terima kasih. Ini menarik nih Pak. Kemarin tuh ada peristiwa kerusuhan kan di lapas atau rutan? Lapas Kerobokan. Nah itu kalau dari berita kan ada sejumlah peristiwa yang terjadi di lapas Kerobokan. Ada yang dibunuh, ada yang bunuh diri, ada yang dibunuh. Yang terakhir kemarin peristiwa pembakaran dan segala macam. Ini apa sih sebenarnya masalah dari rutan dan lapas di Indonesia ini? Ya. Terima kasih. Khusus mengenai Kerobokan, saya ingin menyampaikan data bahwa kapasitas dia itu 324 orang, tapi sekarang diisi 1.152 orang. Jadi itu hampir 4 kali lipat, ya, 3 kali lipat. Itu menjadi problem akar masalah yang paling utama, karena dari situ banyak berbagai kemungkinan. Pertama, tingkat pelayanan yang menurun, yang tadinya orang harus dilayani oleh satu orang pegawai itu, misalnya contoh WC lah katakanlah, atau yang tadinya hanya untuk 5 orang sekarang harus jadi untuk 20 orang. Tentu dalam perebutan itu ada gesekan-gesekan yang lebih intens. Yang kedua, penurunan tingkat pengawasan. Yang tadinya harus mengawasi satu orang 15 atau 20 orang, sekarang harus mengawasi 60 orang. Di situ kan ada rentang yang menambah. Dari situ muncul memang berbagai problem karena secara potensial sebetulnya kehidupan di lembaga pemasyarakatan itu penuh dengan konflik dan penuh dengan stres. Jadi dia mudah terbakar. Nah, oleh karena itu memang saya melihat bahwa gejala yang paling dominan penyebabnya itu adalah pertama memang overkapasitas itu, karena dari situlah muncul varian-varian permasalahan. Apa ini gejala overkapasitas ini apa terjadi juga di seluruh lapas dan rutan? Karena belum lama ini juga terjadi itu Pak yang di LPID di Aceh Timur, itu juga kan terjadi kerusuhan juga. Apakah memang itu juga karena permasalahan overkapasitas juga? Ya. Karena tadi saya baca itu di Detik katanya ini bukan masalah overkapasitas saja. Iya, betul. Jadi overkapasitas main problem utama. Dari situ variannya banyak. Yang jelas secara keseluruhan saya dapat data terakhir. Kapasitas LP itu 90.000 seluruh Indonesia rutan. Sekarang diisi 144.200 orang. Jadi memang secara nasional sudah overload. Sementara kemarin sebetulnya potensi untuk itu kami pada saat jadi aktif dan terakhir pensiun bulan 12 meningkatkan program optimalisasi pembinaan melalui pembinaan prasarana transmisi dan lain sebagainya, sehingga waktu itu bisa ditekan maksimal 135.000, tidak naik lagi karena kita banyak mengeluarkan
cuti bersyarat, pemelepasan bersyarat, cuti menjelang bebas, sehingga ada penurunan. Malah target yang tahun 2010 kami itu 25.000 orang dibebas bersyaratkan di PB dan CMB kan, sehingga memang efektif sekali, sehingga menurut saya pada saat itu ya relatif begitu. Yang kedua sekarang sebetulnya overkapasitas ada tiga mas bisa kita jalan keluar. Pertama, mengurangi mengurangi pemasukan dari polisi, jaksa, hakim. Maksud saya ya kalau tindak pidana yang tidak signifikan untuk mengganggu keamanan masyarakat, sebaiknya laksanakan saja tahanan rumah atau tahanan kota, sehingga tidak membuat DRP dan rutan. Yang kedua, kalau itu berhasil, maka yang perlu juga dibangun adalah lembaga-lembaga baru, sehingga lembaga baru bisa mengurangi overkapasitas. Tapi masalahnya kan dana pemerintah kan terbatas. Ya, jadi yang ketiga ini yang dalam domain pemasyarakatan yang mudah, karena itu dalam kendali kebijakan. Yang dua ini agak sulit, tapi yang mudah itu. Tapi sebetulnya ke depan saya berharap sistem peradilan pidana itu sekarang harus sudah mulai melihat adanya ya tidak semua orang lah ditahan. Kalau memang dia orang itu kira-kira bisa dijamin oleh keluarganya dan dia tidak merusak barang bukti dan lain-lain, jaminan itu sebaiknya sudahlah ditahan kotak saja atau di rumah, sehingga beban kepada pemasarakatan tidak terlalu banyak. Masalahnya walaupun apalagi banyak, walaupun di bawah kapasitas, di mana-mana penjara itu tidak pernah baik. Kok bisa begitu? Iya, betul. Secara ideal kan penjara lapas itu harus menjadi sekolah yang baik, ya kan, secara ideal. Tapi kenyataannya kan tidak, karena dukungan sarana prasarana yang terbatas, sehingga fungsi pembinaan itu tidak menjadi optimal. Dan satu hal yang barangkali penting diketahui oleh semua masyarakat, bahwa masuknya orang ke dalam RP itu membawa berbagai masalah yang berujung kepada tekanan dan stres. Ketika orang dalam tekanan, dalam stres itu, maka dia akan berusaha agar supaya stresnya hilang. Dengan berusaha stres hilang, dia berbagai cara. Kalau orang miskin barangkali ya nggak apa boleh buat, sudah ya, karena tidak punya apa. Tapi bahayanya yang masuk itu orang-orang yang punya duit, dia akan membeli semua yang ada, sehingga di situ memunculkan adanya semacam kecemburuan. Nah, di sini gesekan-gesekan itu terjadi. Seperti kemarin misalnya kerobokan itu kan bermula dari perkelahian, menusuk orang Bali ditusuk oleh orang non Bali. Nah, begitu di rumah sakit dan dikembalikan, sebetulnya tidak apa-apa ya, artinya tidak sampai meninggal karena sudah di rumah sakit. Cuma mungkin karena orang penduduk asli itu terjadi semacam penyebaran isu, muncul seperti itu. Kayaknya banyak sekali ya hal menarik dari hutan dan lapas yang mungkin orang juga belum paham. Tapi sebelum nanti kita lanjutkan, karena ini mumpung ada isu soal sistem peradilan pidana anak kita lihat lagi. Oke, terima kasih pendengar semua. Kita mulai lagi diskusi kita yang menarik dengan Pak Bimin Sudirman. Ini kebetulan ada pertanyaan Pak dari Mas Catur soal overkapasitas itu. Ini menandakan apa Pak overkapasitasnya? Ini apakah kemunduran masyarakat atau keberhasilan dari aparat penegak hukum, sehingga banyak orang harus mungkin ya, ini menurut beliau, sehingga banyak orang bisa masuk penjara. Sebelum ke situ, jadi saya pengen tahu dulu nih Pak, jumlah rutan sebenarnya ada di Indonesia itu ada berapa sih Pak? Jumlah rutan di Indonesia dan merangkap lapas itu 426. Dari seharusnya 500, ya seluruh kabupaten harusnya sekitar 500. Nah, di kabupaten itu harus ada rutan dan lapas. Nah, banyak lapas dan rutan itu disatukan. Nah, ini nggak bagus. Jadi sebetulnya idealisnya
harus ada 500 rutan, harus ada 500 lapas, sehingga perbedaan perlakuan kan, ya, dalam artian khusus untuk tahanan yang dianggap praduga tak bersalah dengan orang yang bersalah harus berbeda. Nah, gitu. Tadi ya, pertanyaan tadi Pak itu menandakan apa Pak? Ini kemunduran masyarakat atau para penegak hukum berhasil menjalankan tugasnya sampai terjadi over kapasitas? Saya kira bisa saja seperti itu, tapi saya lebih melihatnya dari diskresi yang berlebihan. Artinya, menurut hemat saya, di dalam KUHP kan ada peluang untuk menahan tidak dalam kota. Jadi bisa saja ditahan di kota, tahan di rumah. KUHP mengatakan boleh seperti itu. Tapi ini semua kasus-kasus yang kecil pun, ya contohlah kita curi sandal, curi kakao, itu ditahan di LP. Ini kan menurut hemat saya, ya lebih kalau bagusnya penegak hukum itu jangan menggunakan itu karena berbahaya. Rutan lapas itu bukan tempat yang baik lah untuk pembinaan. Menarik nih, terima kasih ya Mas Satur atas pertanyaannya. Pendengar lain kalau mau bertanya lagi pada Pak Admin silahkan ya ke @isjrib atau @idhamblogger terkait dengan situasi rutan dan lapas di seluruh Indonesia. Nah, ini terkait ini Pak, soal yang paling penting nih Pak, soal anak-anak kan ya. Ini gimana Pak? Berapa sih sebetulnya jumlah rutan khusus anak, rutan lapas khusus anak di seluruh Indonesia? Jumlah lapas khusus anak itu 16 seluruh Indonesia. Yang menjadi prihatin adalah banyak anak-anak yang karena nggak ada lapas khusus ditempatkan di lapas dewasa. Seharusnya secara aturan sebetulnya boleh ditempatkan dengan penempatan yang berpisah. Tapi karena overcrowded kadang-kadang disatukan juga karena sudah nggak ada tempat lagi. Gitu ya. Jadi dicampur juga dengan orang dewasa. Padahal harusnya baik bloknya maupun kamarnya, apalagi terlebih kamarnya harus dipisahkan. Tapi keprihatinan kita ya memang seperti itu, anak itu relatif sedikit. Dari jumlah yang saya sebutkan 144.000 sekian anak, entah baik napi maupun tahanan itu ada 5.000 sekian seluruh Indonesia. Jadi memang untuk anak ini perlu, saya sangat sependapat dengan konsep yang akan datang. Jangan disamakan namanya ya, lembaga pemasyarakatan untuk anak itu, lebih baik rumah pendidikan atau lembaga pendidikan khusus anak, sehingga nuansa pendidikannya itu lebih menonjol ketimbang literasinya, penjelasannya atau pemasyarakatan ke depan, sehingga nanti ke depan juga di dalam undang-undang RUU Sistem Peradilan Pidana Anak bukan rutan anak, tapi lembaga penitipan sementara anak. Dan nuansanya itu bukan nuansa penjara. Kalau bisa seperti rumah stay home gitu, sehingga semua anak itu merasa tidak terpengaruh dengan adanya pendekatan yang security, yang mengancam sama anak, sehingga mengganggu perkembangan anak. Jadi itu kalau misalnya ada 16 rutan dan khusus anak itu ya, yang kemungkinan anak dicampur dengan orang dewasa di luar itu sangat tinggi. Ya, berarti kalau ada 426, 410 410 itu kemungkinan dicampur. Nah, dulu sempat ada komplain nggak Pak? Misalnya pernah waktu Bapak masih bertugas ya, itu ada komplain nggak dari entah dari anak-anak atau orang tua dari yang anak-anak yang terpaksa harus bercampur itu? Ya secara formal sih nggak ada komplain formal, tapi memang ya kondisinya walaupun mereka komplain kami tidak bisa apa-apa karena kondisi itu. Padahal di dalam hak sipil Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang hak sipil dan politik kan, itu memang harus penempatan anak itu harus dipisahkan sama sekali. Tapi karena kemampuan negara belum bisa atau mungkin tidak menjadi prioritas, sehingga itu tidak dilaksanakan. Sebetulnya harus ada orang atau pengambil kebijakan yang mempunyai empati yang luas. Anak ini penting, harus
harus dikembangkan kepentingan terbaik, dilindungi kepentingan terbaik bagi anak untuk masa depannya. Karena anak ini kan kalau dari awal sudah punya karir kejahatan termasuk DLP, itu relatif karirnya akan terus sampai tua, sampai dia tidak mampu lagi. Maksudnya karir jadi kriminal? Karir jadi kriminal, itu lebih luas gitu loh. Itu loh, karir jadi kriminalnya lebih luas, itu yang bahayanya. Kalau orang dewasa, misalnya orang 35 tahun, paling-paling 15 tahun karirnya, dia kejahatannya, sampai umur 50 tahun. Tapi kalau anak-anak baru umur 15-18 tahun sudah masuk, dan dia terpengaruh, terkontaminasi dengan nilai-nilai budaya penjara, kalau tidak istilahnya terkena prisonisasi, itu kan karirnya 18 tahun sampai 50 tahun itu berapa? Kan itu yang bahaya sebenarnya. Itu oleh karena itu menurut hemat saya memang kepada anak harus diperlakukan khusus, dan syukur dalam RUU peradilan anak yang baru itu memang dimungkinkan. Cuman ya semangat dari para pelaksana ini gimana? Di polisi sudah ada yang dinamakan diversi, ya tidak dimasukkan ke dalam proses peradilan pidana sepanjang budaya masyarakat mendukung, kenapa tidak? Jadi setuju ya Pak penahanan anak di kampus? Saya sebenarnya sangat setuju sekali, tapi memang di negara-negara maju yang anak boleh ditahan itu hanya 2, kekerasan seksual dan kejahatan kekerasan dan seksual. 2 itulah di negara-negara maju yang selalu ditahan karena untuk anak, karena berbahaya kepada lingkungan. Tapi selebihnya itu tidak pernah ditahan. Ya. Ini kalau kita bicara soal anak ya Pak, tadi ada 16 ya. Kan kita ada lagi nih soal segmen khusus nih, perempuan. Nah ini gimana nih Pak? Ada berapa jumlah rutan dan LP khusus perempuan di Indonesia? Perempuan itu lebih sedikit lagi, 12 ya. Di seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Nah itu kalau situasinya sama, kalau yang di luar 12 itu apa ya, dicampur juga? Dicampur juga, tetapi kan kalau khusus untuk anak, wanita, ya, itu lebih straight. Oh gitu? Iya, lebih straight. Itu dicampur sama karena di dalam peraturan perundang-undangan, pertama pemisahan itu yang harus dilakukan pemisahan. Ya. Indikator pertama adalah jenis kelamin. Okay. Jadi kalau jenis kelamin tidak ada toleransi, harus dipisahkan. Yang kedua umur. Nah, kalau jenis kelamin sudah dipisahkan, tapi umur misalnya overkapasitas sehingga umur itu tidak bisa dipisahkan, berarti toleransinya ada. Nah, kalau yang kelompok itu transseksual itu gimana? Nah, transseksual memang orang mengatakan ya tidak mengenal, hukum tidak mengenal itu, tetapi faktual ada. Kami sendiri memang tidak punya strategi khusus. Saya punya pengalaman ada orang yang seperti itu. Jadi kebetulan saya waktu itu di LP Pemuda ya di kamar kantor sendiri, karena memang tempatnya di LP Pemuda itu ada satu one man one cell, jadi satu orang satu. Itu bisa, waktu itu masih bisa, karena waktu itu saya jadi kepala LP, penghuninya 600-700, sekarang sudah 3.000. Saya kira juga nggak bisa, itu bedanya. Jadi kalaupun saya dulu melakukan pemisahan kepada transseksual itu, karena memang tempatnya memungkinkan gitu, jadi seperti itu. Tapi secara hukum memang kepada mereka tidak ada perbedaan khusus, walaupun ya jadi cemoohan jadinya, itu jadi main-mainan. Baik. Oke. Sebelum kita lanjut lagi ini menarik ya diskusi soal situasi rutan dan lapas ya. Banyak hal yang ternyata kita sendiri nggak tahu ya. Terutama yang itu tadi, transseksual itu. Transseksual itu bagaimana? Dia tuh laki-laki atau dia perempuan? Apa memang tergantung petugas, apa keinginannya dia, itu kan kita juga belum paham, tapi tadi Bapak sudah menjelaskan. Iya. Siang kita kembali lagi dengan diskusi kita dengan Pak Sudirman. Silakan, masih dibuka pertanyaan untuk pendengar semua. Jika ada pertanyaan silakan mention ke @icdlid atau ke @idhamblogger. Tadi dari pertanyaan Bapak saya ada yang menarik tuh, yang Bapak bilang bahwa
yang punya duit itu bakal bisa memperoleh segalanya dalam rutan. Nah, saya juga memperoleh dari riset yang kami lakukan itu bahwa beberapa tahanan itu bilang bahwa trademark di Salemba adalah supir penjara. Itu gimana Pak? Ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi, cuman harus hati-hati karena orang yang dalam keadaan seperti itu informasinya tidak selamanya jujur. Contohnya begini, ketika dia itu ingin sesuatu di dalam LB agar supaya frustasinya hilang, kesakitannya hilang, maka dia bisa saja menjual situasi dalam LB untuk menarik perhatian dari keluarga agar dia disupport dengan duit. Dia bisa saja mengatasnamakan pegawai itu minta duit. Ini harus hati-hati. Maksud saya kemungkinan itu ada, tapi juga harus hati-hati, harus didalami gitu ya. Karena kemungkinan penyalahgunaan nama dan lain sebagainya, bahwa petugas minta dan lain sebagainya, itu kemungkinan terjadi. Tapi sebetulnya kekuatan yang namanya kekuatan uang bukan hanya di penjara, karena di masyarakat juga seperti itu. Dan satu hal yang barangkali saya ingin sampaikan, karena di LP itu adalah satu masyarakatan yang dimanfaatkan ya, dia jadi ada semacam peningkatan kualitas dalam segala hal, maksud saya hubungan antara satu sama lain. Maka ada satu fenomena yang saya sebut sebagai berjalannya teori supply and demand. Nah, menurut ilmu pengetahuan sosiologi ekonomi, saya pernah membaca bahwa teori supply and demand atau variabel supply and demand adalah variabel independen, variabel yang selalu mempengaruhi dalam situasi, tidak pernah dipengaruhi tapi selalu mempengaruhi. Nah, di LT juga seperti itu. Pada hakikatnya kebebasan dicabut itu adalah mengurangi kebebasan. Ketika orang dikurangi kebebasannya, dia muncul satu kesakitan dan keinginan untuk jangan sampai sakit ini terus-menerus. Kalau orang miskin, orang yang tidak punya, barangkali karena tidak punya apa-apa ya terima saja. Tapi kalau orang yang punya duit, dia berusaha agar kesakitan ini bisa diperbaiki dengan jalan nyogok, dengan jalan KKN, dengan jalan main mata dengan petugas atau dengan narapidana lainnya, sehingga terjadilah proses seperti itu. Ya, artinya petugas dalam tanda kutip bisa dibeli. Ya. Nah, kita saya selaku pelaku di sana, saya selalu berharap kalau ada yang demikian itu bisa ditindak petugasnya kalau ada laporan. Permasalahannya semua laporan-laporan cerita-cerita yang seperti Anda katakan, saudara dia katakan itu anonim semua. Tidak pernah ada yang melapor. Ya, walaupun melapor hanya gejalanya, tapi siapa pelakunya tidak ada yang. Nah, ketika pelakunya tidak ada dalam penegakan hukum kan nggak bisa, ya kan gitu ya. Pelakunya tidak dilaporkan, korbannya tidak jelas apa, hanya ada pungutan liar seperti itu. Tapi siapa yang memungut, siapa yang dipungut, untuk penegakan hukum, untuk pendidikan kan perlu gitu, untuk penindakan perlu oknum-oknum yang memungut dan yang dipungut sebagai bahan untuk kalau perlu pemecatan. Tapi kalau tidak ada, ya tidak bisa. Miss Bang, sebelum kita lanjut nih Pak, ini ada pertanyaan dari Mas Toto. Ya. Dia bilang gini Pak, hasil pengamatan Mas Toto ini di rutan banyak kasus narkotika. Padahal saat ini sudah ada peraturan tentang penempatan candu narkotika di tempat rehab. Ini gimana Pak? Ya, sebetulnya itu kan kebijakan dari peradilan. Jadi sepanjang itu adalah diputuskan untuk dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, ya di lembaga. Tapi sebetulnya hakim kan bisa melakukan kewajiban untuk merehabilitasi di suatu tempat tertentu. Tapi saya hanya ingin mengatakan tentang narkotika. Narkotika ini adalah ketergantungan ya. Sifat ketergantungan di mana saja dia, karena ketergantungan dia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ketika pendekatan keamanan dimunculkan, ini nanti kaitannya dengan harm reduction, maka
Kalau mereka pecandu dengan suntikan, maka suntikan itu karena jarang dipakai bersama-sama, mudah untuk melakukan penularan HIV/AIDS. Karena memang dilarang dan tidak boleh, oleh karena itu perkataan kan penyelundupan mesti ada dengan berbagai cara. Nah, saya pernah bertanya kepada kamu, seseorang saya tangkap, waktu saya di kepala LPK satu tangkap, saya tanya kamu, kenapa itu Pak? Dia bilang gini, daripada saya mati sakal, lebih baik saya mati overdosis. Kalau kita sudah mengetahui orang seperti itu, harus apa? Pemotivasi yang tidak berguna lagi. Apa kita harus tembak saja? Kan nggak mungkin. Ya kan seperti itu. Jadi situasinya itu di dalam itu jangan dikira gampang itu semua. Ketika dia itu membutuhkan sesuatu, kayak narkoba, dia berusaha sekuat mungkin. Percaya atau tidak? Modus-modus penyelundupan itu berbagai macam. Termasuk misalnya ada istrinya bawa anak kecil di kaos tangannya anaknya tuh, siapa yang mengira pegawai LP di kaos tangan anaknya yang masih mungil beberapa bulan sudah dimasukkan narkoba. Sepatu, sendal, dia bawa sendal ke dalam, ya ditukar sendal, padahal di dalam sendal itu sudah ada narkotika. Jadi sendalnya narapidana dipakai, dia keluar. Akhirnya di dalam LP, beberapa LP ada sekarang disediakan sendal dari LP. Jadi sendalnya, sepatunya disimpan, sendalnya dari LP dipakai untuk mengurangi. Tapi memang tidak ada upaya Pak dari rutan bagaimana memiliki fasilitas memang untuk kayak semacam rehab itu untuk para pengguna narkotik yang bertahan di dalam. Kalau di LP narkotika ada strategi itu yang namanya program metadon gitu ya, program metadon harm reduction seperti ada. Nah ini terakhir Pak, sebelum nanti kita akhiri ya. Kan ada isu menarik nih soal pengetatan remisi. Ya ini menurut saya ini kan selalu ya, pengetatan remisi ini kalau buat saya pribadi ini agak, dia selalu berjalin gitu antara korupsi, kemudian terorisme, kemudian narkotika. Ini kalau ini gimana nih Pak soal pengetatan remisi ini? Apanya sih yang sebetulnya harus diperbaiki? Soal apakah remisinya yang dihapus atau apanya nih Pak yang harus diperbaiki? Atau kan ada sidang ya, ada sidang semacam sidang TPP atau sidang TPP-nya yang diperbaiki? Atau apanya yang sebenarnya harus diperbaiki? Ya, mengerti. Pertama, remisi dengan digunakan sebagai alat pembinaan di seluruh dunia, LP di seluruh dunia. Jadi kalau remisi nanti dicabut tidak ada, itu malah berbahaya bagi kehidupan LP sendiri. Di dalam dunia itu dikenal dua model remisi. Kalau di negara-negara bekas jajahan Inggris, remisi itu diberikan sekaligus. Misalnya 6 tahun dihukum, maka kepala LP itu sudah bilang kamu hanya 4 tahun saja menjalani. Jadi sepertiganya sudah harus dipotong. Tapi ketika dia melanggar itu ditambah lagi, gitu. Nah, jadi modelnya dipotong sekaligus, kalau melanggar ditambah. Itu di model-model di Malaysia, di Kanada seperti itu. Di model bekas jajahan Belanda itu dicicil seperti di Indonesia. 17 Agustus dikasih, hari raya dikasih. Nah, sekarang moratorium remisi bagi 3 itu sebetulnya tujuannya kan untuk memberikan efek jerah kepada koruptor bahwa tidak sesuai rasa keadilan masyarakat. Sebetulnya kan efek jerah itu tanggung jawab siapa? Kalau hanya mau efek jerah yang diikuti, bagaimana kalau kita sepakat di dalam peraturan setiap koruptor dipukulin aja supaya jerah tidak menghasilkan gitu? Kan itu tidak mungkin. Jadi efek jerah itu sangat subjektif, gitu ya. Oleh karena itu
efek jera hanya bagian tugas dari hakim. Sekarang kalau moratorium itu dilakukan oleh pemerintah, apakah benar pemerintah itu melakukan itu? Masalahnya seperti itu. Karena menurut hemat saya, undang-undang tentang pembinaan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan untuk tahun 2002 itu mengenal pidana tambahan. Pidana tambahan itu di situ antara lain, hakim boleh menjatuhkan hukuman dengan meniadakan hak-hak narapidana. Jadi kalau itu dipakai oleh hakim, koruptor bisa dihukum 10 tahun tanpa remisi. Bisa. Itu lebih sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau misalnya pemerintah ya, Kementerian Hukum dan HAM menghukum orang tidak memberikan remisi karena berdasarkan perbuatannya ketika didakwakan, itu sudah melanggar. Karena yang namanya tidak diberikan remisi itu kalau melanggar aturan di dalam LP, ya kan? Ini kok melanggarnya ketika dia didakwa, kok diikut-ikut sertakan di dalam regulasi ini. Tapi yang kedua saya sependapat bahwa nanti yang penting itu sistem penilaian. Kalau sekarang saya kemarin reformasi birokrasi ya, asesmennya ya. Jadi di situ kita sudah mengambil satu model assessment yang dari NSW, New South Wales Correction Services, alat untuk melakukan asesmen. Asesmen ada dua, asesmen kebutuhan dan asesmen risiko. Nah dari situ, dari asesmen itu orang bisa terlihat, oh ini boleh diberikan, boleh tidak. Nah, jadi lebih detail gitu. Ketimbang memang selama ini pemberian remisi itu, kalau hanya dia tidak pernah melanggar peraturannya, dan ini sangat subjektif. Artinya kalau kepala LP itu sekarang contoh HP, dia tertangkap HP, ada kepala LP yang mengatakan itu pelanggaran, ada yang kepala LP sudah diambil saja, dikasihkan kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Jadi memang belum ada standar yang resmi gitu, seperti itu. Nah disitulah mungkin, tapi tidak di dalam satu LP. Misalnya si A melanggar dikasih, si B melanggar tidak dikasih, tidak, itu karena kepala LP akan membuat gejolak. Tapi maksud saya ini dari satu LP yang lain, ada kepala yang memperlakukan itu, ada kepala yang memperlakukan lain gitu. Oke, saya pikir kita menarik ya diskusinya ya. Lain kali mungkin kita bisa sambung lagi di serial diskusi kita diskusi tentang hukum. Oke teman-teman pendengar semua, kita sudahi diskusi kita soal situasi penahanan, khususnya situasi rutan dan lapas. Jangan lupa untuk dengarkan lagi setiap tanggal 23. Selama sekarang Februari, tentu nanti tanggal 23 di bulan Maret. Dan ikuti saja, jangan lupa ikuti, dengarkan, bisa dengarkan melalui streaming di dengerinradio.com, atau buat para pengguna BlackBerry bisa di bb.dengerinradio.com. Diktum ini sekali lagi terselenggara atas kerjasama antara Institute for Criminal Justice Reform, kemudian dengan ICT Watch dan dengerinradio.com. Terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita.